Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu mengenai fungsi kontinu. Fungsi kontinu. Pada subbab pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu. Mari kita mulai. Nah, pertama berikut adalah definisi fungsi kontinu. Misalkan A subhimpunan dari real dan F dari pemetaan dari A ke real dan C anggota A. Fungsi F disebut kontinu pada C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota A jika dia memenuhi X minus C-nya kurang dari delta, maka berlaku Fx min Fc-nya kurang dari epsilon. Jika F tidak kontinu di C, maka F disebut diskontinu di C. Nah, kalau kita lihat definisi ini berbeda dengan definisi limit, fungsi F di titik C gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kamu bisa lihat di sini. Pertama, ketika kita berbicara mengenai fungsi eh, limit dari suatu fungsi, maka di titik C, maka ketika limit itu harus pada titik cluster. C harus merupakan titik cluster dari eh, himpunan A gitu. C ke titik cluster dari A. Lalu yang kedua adalah ini masih sama bahwa X-nya ini kalau untuk limit dia ada tidak boleh nol ya. Jadi di sini ada eh, tambahan syarat ini bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan C. Tapi ketika saya eh, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan continue, X-nya boleh di C. Dan saya memang harus melihat untuk setiap X di antara C minus delta sampai C plus delta termasuk di C, termasuk di C ya. Jadi termasuk di C bahwa nanti selisih fx dengan ini kurang dari epsilon gitu ya. Nah, yang terakhir adalah fx kalau yang sebelumnya itu limitnya adalah L, ini adalah fc gitu ya. Jadi adalah kurang dari epsilon. Jadi bedanya yang berikutnya adalah di sini. Selain itu semuanya sama. Nah, yang pertama kali mengenai titik cluster. Jadi ketika saya berbicara tentang fungsi f yang kontinu pada C, saya bisa saja bicara tentang C yang bukan merupakan titik cluster, bukan merupakan titik kumpul. Jadi saya bisa bicara tentang kekontinuan dari fungsi pada misalkan katakanlah A-nya itu adalah himpunan hingga. Himpunan hingga kita tahu bahwa dia bukan titik cluster. Jadi saya bisa bicara tentang fungsi kontinu di himpunan hingga. Dan bukan saja itu, maka otomatis nanti yang memenuhi syarat ini otomatis hanyalah titik C itu sendiri gitu ya. Jadi sesuatu yang trivial jadi sebenarnya. Tapi tentu saja di dalam pembahasan ke depan kita tidak akan berbicara lebih lanjut mengenai eh, C yang bukan titik cluster. Tentu saja nanti pembicaraan kita selalu bicara tentang C yang merupakan titik cluster. Tapi secara umum, ketika saya ngomong fungsi f disebut kontinu itu tidak didefinisikan pada C yang harus merupakan fungsi cluster, gitu ya. Yang yang lainnya saya pikir mirip-mirip seperti yang kamu pernah dapat di matematika satu ya, bahwa kalau limit tidak boleh di titik C, kalau sekarang kontinu itu harus memperhatikan apa yang terjadi di titik C. Bukan hanya itu saja, tapi ah, selisihnya dengan nilai fungsi f di titik x yang memenuhi kondisi itu harus kurang dari epsilon, gitu ya. Secara gambaran gitu ya, ini definisi menggunakan lingkungan. Jadi setiap kali saya punya, tentu saja kamu sudah tahu, ini artinya adalah fx anggota v epsilon dari fc gitu ya. Dan ini artinya adalah x anggota v delta dari c gitu. Jadi setiap kali saya punya nilai fungsi f yang ada di persekitaran fc,
persekitaran epsilon, maka selalu saya bisa dapat selalu saya bisa dapat persekitaran V delta C gitu ya. Sehingga nanti nilai fx-nya itu kalau dia anggota V delta C, maka fx-nya itu anggota V epsilon Fc. Oke ya, saya pikir itu yang penting adalah satu, bahwa C tidak harus titik cluster. Oke. Yang kedua, X-nya itu sekarang harus kita perhatikan khususnya untuk C ketika X dan C. Dan titik dia menujunya kemana? Menujunya bukan ke L kalau di limit, tapi secara khusus dia masuk ke FC gitu ya. Itu yang kita sebut dengan definisi fungsi yang kontinu pada titik C. Nah, setelah itu saya bisa pakai lingkungan untuk setiap tadi lingkungan dari FC, ada lingkungan V delta, sehingga kalau saya punya X yang anggota ini, berlaku Fx yang anggota ini. Atau kita sebut F dari ini, subhimpunan dari ini. Itu kalau kamu mau menggunakan nanti himpunan ya, tanpa menggunakan ya di tingkat yang lebih tinggi kamu tahu bahwa tanpa menggunakan ukuran atau metrik. Nah, jika C anggota A, titik cluster dari A, maka F kontinu di C jika... Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini yang perlu. Dulu waktu di perkuliahan matematika satu, kamu selalu ngomong, apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu? Fungsi kontinu itu kalau FC sama dengan limit Fx, X menuju C. Artinya FC-nya harus ada, limit Fx, X harus ada, lalu nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Nah, untuk ketika saya punya fungsi kontinu didefinisikan seperti ini belum tentu berlaku. Kenapa? Karena C-nya itu belum tentu titik cluster. Kalau C-nya belum tentu titik cluster, artinya limitnya belum tentu ada. Kalau limitnya belum tentu ada, kok kamu bisa bicara tentang FC sebenarnya limit fxx menuju C? Kan C-nya bukan titik cluster. Ketika kayak kita bicara tentang limit, maka C-nya harus merupakan titik cluster. Jadi definisi bahwa FC sebenarnya limit dari fxx menuju C ini hanya berlaku ketika C-nya titik cluster. Ya, kalau sesuai dengan definisi, ya tidak harus berlaku seperti itu. Nah, itu yang harus kamu ingat. Nah, berikutnya teorema karakterisasi kekontinuan fungsi dan barisan. Kalau saya punya fungsinya seperti itu, maka definisiku F yang kontinu pada C anggota A itu kalau apa? Setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, maka Fxn-nya konvergen ke Fc. Sama seperti sebelumnya, di sini kalau kamu di limit itu ada persyaratan bahwa Xn-nya tidak boleh sama dengan C untuk setiap bilangan asli. Karena saya eh, pengen mutlak dari X dikurangi C-nya itu harus lebih dari nol. Kalau kamu masih ingat ya, ketika di limit. Tapi ketika di kontinuan itu tidak. Akibatnya tidak ada persyaratan bahwa xn-nya tidak boleh sama dengan C untuk setiap n. Dan yang kedua, bahwa fxn-nya itu bukan konvergen ke suatu L, tapi adalah ke nilai fungsi f di titik C. Oke ya, saya pikir itu tidak masalah karena ini hanya seperti warisan saja di limit ya. Nah, dengan menggunakan barisan, tuliskan definisi fungsi f yang tidak kontinu di C. Oke, saya serahkan pada kamu. Fungsi kontinu pada himpunan. Kalau misalnya saya punya A subhimpunan dari real dan saya punya F itu dari A domainnya ke real dan saya punya subhimpunan yang lebih kecil dari A, maka F dikatakan kontinu di B jika F kontinu di setiap titik di B gitu ya. Jadi apa artinya kontinu di suatu himpunan? Artinya dia kontinu di setiap titik di himpunan itu. Artinya untuk setiap titik di himpunan itu berlaku definisi yang kamu punya. Oke, di sini ada latihan. Kamu bisa coba. Tentu saja cara yang paling cepat adalah menggunakan kekonvergenan barisan ya, menggunakan kekonvergenan barisan. Oke, ini ada juga yang lebih umum. Kalau tadi lebih menghitung, yang ini lebih konseptual. Kamu bisa coba juga ya. eh saya pikir Eh, itu saja ya. Oke, itu saja. Mungkin ada fungsi yang agak agak berbeda ya dari fungsi yang kamu biasa pakai, yaitu yang akan mau saya soroti adalah kalau kamu lihat ini adalah fungsi ketujuh, yaitu adalah fungsi Dirichlet. Fungsi Dirichlet ini adalah fungsi yang khusus sekali karena dia tidak kontinu di mana-mana, gitu ya. Dia fungsinya seperti apa? Fungsinya itu untuk seluruh bilangan rasional dia nilainya satu, gitu ya. Kalau di nol dia bilangannya irasional. Loh, Pak, ini kan berarti dia tidak kontinu di mana-mana. Bagus sekali.
Bagus sekali ya. Karena kalau kamu ingat dulu di matematika satu, kekontinuan itu dibahas apa eh, diasumsikan apa? Kalau saya gambar fungsinya, pernah nggak saya apa apa ketika saya gambar, pernah nggak saya melepas pena saya gitu ya? Begitu saya gambar, apakah saya pernah mengangkat pena saya? Begitu pernah saya mengangkat pena saya, maka fungsinya itu adalah fungsi yang tidak kontinu. Tapi kalau fungsinya terus saya bisa gambar, contohnya dia adalah fungsi yang kontinu. Nah, ini di relate ya, masuk akal ya teman-teman ya, bahwa orang oh, 01, 01, 01, 01 gitu ya, dan itu untuk setiap bilangan rasional dan irasional. Masuk akal bahwa dia adalah fungsi yang tidak kontinu di mana-mana. Nah, yang luar biasa teman-teman, yaitu yang nanti kita kenal dengan fungsi Tomai. Kamu coba lihat ya. Jadi dia kontinunya hanya untuk bilangan irasional. Jadi bilangan irasional dan bilangan rasional persis sama seperti fungsi di relay, dia ada aturannya. Jadi kalau menggunakan definisi dulu yang matematika satu, pernah nggak saya angkat pena saya? Wah, di fungsi Tomai itu dia mengangkat pena berkali-kali. Eh, berkali-kalinya apa? Berkali-kalinya ya oke. Berkali-kali. Tapi dia ternyata continue untuk bilangan irasional, tapi tidak continue untuk bilangan rasional. Wah, sesuatu yang kontraintuitif, kontraintuitif ya. Fungsi Tomai akan saya bahas pada video terpisah. Oke ya, saya pikir itu saja. Jadi kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu di satu titik. Itu persis sama seperti sebelumnya, hanya saja dia melepas C-nya tidak harus titik cluster. Kedua, kali ini ketika saya bicara tentang kekontinuan, X sama dengan C harus saya perhitungkan. Dan titik dia menuju limitnya itu adalah FC, bukan L secara khusus. Oke ya, saya pikir itu saja. Kita akan berikutnya nanti kita akan masuk ke fungsi continue untuk fungsi dengan berbagai jenis fungsi gitu ya. Oke, terima kasih.